Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi huwallah. Bismillahis-syafi huwallah. Bismillahil-muafi huwallah. Alhamdulillah binurkasafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i binurikas salam Toha sallallahu ala Muhammad ya alimal hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufdina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya anta ya'il kaf ha ya ain sad birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, para berjuang tauhid akhir zaman, baik yang telah mempertaruhkan ilmunya ataupun yang telah mempertaruhkan jabatannya ataupun yang telah mempertaruhkan harta dan bendanya ataupun yang telah mempertaruhkan kehidupannya, yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah dan yang kami harapkan doa restunya, rahimakumullah. Khususnya kembali mari kita awali mendoakan beliau orang tua kita, beliau guru kita, pembimbing pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan beserta Ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahagiakan dan dimuliakan selalu, diberkahi keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, agar sukses dalam meneruskan tongkat estafet perjuangan suci baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga diberkahi seluruh murid dan jamaah beliau, keluarga besar beliau dimanapun berada, khususnya digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Kudus beliau, sehingga langkah perjuangan lahir dan batin kita sesuai dengan apa yang menjadi angan dan cita-cita beliau atas diri kita dalam menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada beliau akhiran kiram Gus Muhammad Ali Irfan dari Magetan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarganya, rahimahullah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fi dinil Islam yang kami cintai dan kami banggakan, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali, mari kita siapkan batin kita untuk menghaturkan syukur tasyukur yang tak terukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat lahir batin yang kita tidak akan mampu menghitung berapa jumlahnya, bahkan tidak akan ada bilangan alat ukur yang mampu mengukur berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita gunakan batin kita gunakan ruh untuk senantiasa menyaksikan keagungannya Allah, menyaksikan kemahadikdayaannya Allah, menyaksikan kesuciannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan menyaksikan betul-betul baginda Rasul Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam batin ini juga ada rasa. Setelah ruh ini menyaksikan, rasa ini merasakan. Sekian lama rasa sejati-jati Rasul ini tercemar. Dalam bahasa Quran namanya rasa Rasulullah, dalam bahasa Jawa sejati Rasul, rasulkan sejati. Ini sudah sekian lama mulai dicampakkan oleh manusia itu sendiri. Rasa yang awal sebelum merasakan yang lain, sebelum kita merasakan sedih, sebelum kita merasakan senang, pahit, getir, manis, adalah rasa hakiki, yaitu merasakan keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah real jalan yang menghubungkan antara makhluk dengan Sang Khalik. Inilah frekuensi yang menyambungkan manusia dengan Tuhannya, yang akhir zaman ini sudah mulai diabaikan. Terjajahlah sang rasa sejati dengan rasa yang bersumber dari ilusi hawa nafsu. Bangun tidur sudah diisi dengan rasa sedih, rasa resah, rasa gelisah, gundah dan gulana. Siang hari rasa benci, rasa dengki, rasa sakit hati. Sore hari rasa yang itu mengevaluasi dan mengaudit rahmat dan nikmat dari Allah. Na'udzubillah dari satu minggu hatinya ini penuh dengan rasa nafsu, sebagaimana di depan sudah dijelaskan oleh beliau Gus Ali Irfan. Rasanya sudah dipenuhi dengan rasa yang kotor, rasa yang nista, rasa yang tercemar, sehingga dari rasa yang kotor ini akhirnya memancar di dalam akalnya, di dalam sarafnya, di dalam otot balung sumsumnya, menjadikan perilakunya perilaku yang kotor. Na'udzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Maka inilah bulan Ramadan, waktu yang paling tepat untuk memurnikan sang rasa yang sudah mulai tercemar, untuk mengembalikan kesucian daripada rasa. Sebab ngendikan Rasulullah, rasa yang bersih, rasa yang suci, rasa yang murni, inilah kendaraan manusia di dalam mendekat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ikhlas binafsi, koreksi dalam diri kita ini. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang kita pakai ini, rasa apa yang sering muncul dalam hati? Apakah rasa yang merasakan berian kasih sayang Allah? Meminum air hadir alhamdulillah, makan alhamdulillah, bangun tidur menghirup nafas alhamdulillah, menyaksikan anak dan istri alhamdulillah? Ataukah rasa yang sering uring-uringan, rasa yang sering kurang, rasa yang sering maitu kahanan, maitu Gusti Allah, rasa yang saling benci kepada sesama? Inilah yang menjadikan kerak-kerak di dalam hati manusia, menjadikan manusia itu kesulitan dalam menghubungkan frekuensinya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan masalah manusia itu yang memberatkan hidup, yang menjadikan dia bentayangan, yang menjadikan jatuh bangun dibotangi, itu bukan karena beratnya masalah kehidupan, tetapi dikarenakan dia kesulitan menghadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin dengan syukur yang benar menjadikan batin manusia terhubung. Kalau sudah terhubung, nur ilahi, cahyaning Gusti bakal terjali, bakal mangejawantah, bakal hadir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, memancar dalam keluarga kita, memancar ke seluruh tubuh kita, ke keluarga kita, ke lingkungan kita, dan dalam kehidupan kita, yang menjadikan berat ini akan sirna menjadi ringan sebab mendapatkan kekuatan ilahi. Amin Allahumma amin. Maka sering manusia itu ngilani, sering sekali manusia itu melupakan keajaiban Tuhan, keajaiban Allah itu masih ada di dalam semesta ini, sehingga sesuatu selalu dihukumi dengan keyakinan yang bersumber dari akal dan nafsunya, sehingga tanpa sadar manusia ini sering nyedakno awake dhewe. Naudzubillah min. Setelah lensa batin kornea dari hatinya menyaksikan tentang masalah, kemudian hati ini berkata, masalahku abot, gak mungkin ono dalan, urip kok rekoso, urip kok gak penak. Inilah yang terwujud dalam kehidupan manusia. Maka menurut akal tidak mungkin, menurut Allah itu sangat mungkin. Ingatlah wahai saudaraku rahimakumullah, makom kita itu adalah la haula wala quwwata. Tidak ada daya dalam diri kita, tidak ada daya dan kekuatan dalam hidup kita. Sedangkan makom Tuhan kita Allah adalah illa billahil aliyyil azim. Makomnya adalah kuat, makomnya adalah daya dan kekuatan milik Allah. Maka senantiasalah tunduk merunduk di hadapan Allah. Jadi akhlak itu yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang ini kita mengenal bagaimana kita menghormati orang lain,
bagaimana kita tunduk di hadapan pimpinan kita, tunduk di hadapan manusia. Sesungguhnya akhlak yang hakiki, yang sejati adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah ini kita pelajari? Maka dalam at-tadkir kalian, sebagaimana yang disampaikan Sahibul Bait di depan ini, mengajari itu bagaimana kita enggak kurang ajar kepada Tuhan kita, bagaimana kita ada unggah-ungguh kepada Rabb kita. Kita mau makan, libatkan Allah. Kita mau tidur, libatkan Allah. Kita mau berangkat bekerja, libatkan Allah. Kita menghadapi masalah, libatkan Allah. Kita sedang bahagia, libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini etikat. Sholatnya sholat hajat, etikat sudah dijalankan tiap malam, tetapi etikat belum menyatu di dalam hidup kita. Etikatnya belum kantil di dalam kolbu kita. Kenapa? Karena di dalam hati ini ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh sungguh sangat menderita, sungguh sangat sengsara manusia yang hidup di dalam hatinya ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, memuja-muji kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyanjung, gumon, memuji kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita keluarkan, berhala-berhala di dalam batin kita. Keluarkan itu sehingga batin ini hanya milik Allah. Dada ini hanyalah milik Allah, yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hati kita totalitas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ikrarkan syukur ini biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita, keluarga kita dimasukkan, keturunan kita juga dimasukkan dalam golongan hamba Allah yang ahli bersyukur sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Selawat salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sering disampaikan, sering kita ingatkan, sholawat salam yang hakiki, yang redaksi awal turunnya sudah dijelaskan dan dicontohkan sangat gamblang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di zaman akhir ini mulai beralih fungsi. Salam itu adalah qalbun salim, salam itu adalah akhlakul karimah. Salam itu hati yang bersih. Salam itu adalah langkah perbuatan hidup kita yang sesuai dengan aturan Allah, sehingga hidup ini membawa kemanfaatan. Tenaganya manfaat, pola pikir, ilmunya, pangkatnya, hartanya, semua ada manfaatnya. Kenapa? Sebab di dalam hatinya qalbun salim. Kalau dalam hati ini qalbun salim, akan memancar ke seluruh anasir hidup, anasir tubuh, anasir hidup, akan terpancar cahaya ilahi. Nafasnya saja ada manfaatnya. Gerakan tangannya membawa berkah. Dimanapun dia dihadirkan Allah, akan ada berkah di sekelilingnya yang mampu dirasakan oleh orang lain. Amin Allahumma amin. Maka salawat salam ucapan sudah sering kita lakukan, kita ucapkan, kita wiridkan, tetapi salawat salam secara hakiki masih dalam perjuangan. Sampai kapan kita berjuang bersolawat dan bersalam? Sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama kita masih bernafas, masih ada kesempatan untuk menjadi baik, masih ada kesempatan untuk menjadi benar. Gunakan itu sebaik mungkin. Alhamdulillah. Subhanallah.
sementara pengajian 8 Hadpon Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren Kalinago Taruman ditutup karena menyambut hadirnya bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Maka kami atas nama pribadi, keluarga dan Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu seluruhnya atas segala partisipasinya, atas segala bantuannya, atas segala keikhlasannya dalam bentuk apapun. Ikhlas tiap 8 hadir untuk berdoa, ikhlas di dalam menyongsong program perjuangan, ikhlas mengamalkan amalia-amalia yang dihadirkan, yang diberikan oleh guru kita dan lain-lain. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang kedua, atas nama pribadi, keluarga dan Majelis Taklim, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan kami, keluarga kami, kesalahan dalam pengajian, baik itu yang berbentuk lahir maupun batin. Segala tutur kata yang mungkin tanpa sadar telah menoleh luka di dalam hati saudara sekalian. Segala perilaku yang tidak menentu, kurang mendoakan, salah dalam etika, dan segala bentuk program-program perjuangan yang memberatkan kami, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga perjuangan kita Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren ke depan semakin lurus, semakin sukses demi iman dan takwa kita, keluarga kita dan keluarga besar kita, serta iman takwa masyarakat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Semoga ditutup pintu kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, kekafiran, kemusyrikan, kebatilan, kesombongan, keujuban, keriaan dari diri kita dan keluarga kita, kemalasan dihilangkan dan dibukakan pintu berkah, pintu hikmah, syafa'ah, ma'unah, karomah sebagai bekal modal kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, syukur. Kita kembali bertemu di bulan suci Ramadan. Bersyukur kepada Allah baik lahir maupun batin. Yang kedua adalah evaluasi di mana letak kekurangan dan kesalahan kita, meningkatkan kebersihan di dalam zahir batin kita. Kalau ilmunya itu ilmu wudu, ilmu toharoh, ini yang masih jauh dari ideal. Masih banyak wudunya cuma formalitas, masih banyak wudunya cuma jasad disiram, disentuh dengan air, angannya entah ke kemana. Maka masuk bulan suci Ramadan setelah bersyukur dan mengevaluasi, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar wudu dengan baik dan benar. Karena secara zahir untuk menghilangkan hadas kecil dengan wudu, alatnya air atau tayamum kalau tidak ada air. Tetapi hadas batin ini adalah dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai malam ini hanya sebagian kecil ini nilainya yang sudah mempraktekkan
ini kebanyakan lalai. Di saat kita membasuh tangan, mengambil air wudhu, iktikadlah dalam batin, ya Allah, sucikanlah tanganku dari kebatilan. Di saat kita membasuh tangan, melafadzkan niat wudhu, nawaitu wudu'a li rafa'in hukumin hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Membasuh tangan, kemudian dalam hati niat ingsun wudhu krono angin salakan hukumnya hadas alif fardhu krono Allah. Setelah itu membasuh wajah, iktikadnya apa? Begitu kita basuh wajah 3 kali, hatinya beriktikad, ya Allah, mohon kau sucikan anganku. Karena wajah ini dalam ilmu hakikat adalah angan manusia. Itu yang dikedepankan, orang kenal itu yang dilihat wajahnya dulu, bukan kakinya. Wajah pertama kali. Begitu kita basuh, ya Allah, mohon kau sucikan anganku, ya Allah, agar senantiasa menuju keharibaan. Setelah wajah kita basuh tangan 3 kali, ya Allah, sucikan keyakinanku, ya Allah, agar senantiasa tertuju kepada, atau minimal cuma, ya Allah, mohon sucikan keyakinanku. Setelah basuh rambut, ya Allah, mohon kau sucikan kembali akal pikiranku. Membasuh telinga, ya Allah, sucikan pendengaran lahir dan batinku. Membasuh kaki, ya Allah, tolong sucikan langkah dohir dan batinku. Itu iktikad, itu hakikat daripada wudhu yang diajarkan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Hasan. Yakin 40 hari kita memakai dengan wudhu dengan tata cara seperti itu, ya dohir ya batin, maka yakin akan menjadi bersihlah dohir batin kita karena ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pakai wudhu, cara wudhu masih seperti formalitas, pecutat-pecutit hukum kewajiban, wudhunya dijalankan tapi angannya entah kemana. Yakin 40 hari wudhu gak ada efeknya. Yang marah tetap marah, yang suka benci tetap benci, yang iri tetap iri, yang angannya kemana-mana tetap kemana-mana, yang keyakinannya lemah tetap akan menjadi lemah. Na'udzubillah min dzalik. Dan setelah wudhu berdoa, syukur-syukur hafal doanya wudhu. Kalau enggak hafal, ya Allah, jadikan aku hambamu yang bersih, yang suci, dan hambamu, kumpulkan aku sebagai golongan hamba-hambamu yang soleh. Amin Allahumma amin. Kalau enggak hafal Arabnya, saudara rahimakumullah, maka dengan menghayati tata cara wudhu sebagai syarat sebelum kita sholat itu berhubungan dengan Allah. Prakteknya kita mampu berhubungan dengan Tuhan kita kalau dohir batin ini bersih, pikirannya bersih, hatinya bersih, ucapannya bersih. Ngajinya ngaji tauhid, yang dipakai juga tata cara dalam bertauhid. Bukan ngajinya ngaji tauhid, yang dipakai adalah hawa nafsu. Yakin dengan menekuni pelajaran wudhu kita akan diberikan hidayah Allah, faham tentang hukum karmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan banyak bertanya kepada orang lain tentang diri kita. Kenapa hadir seperti ini? Kenapa saya mengalami ini? Kenapa kok kayak gini? Maka dengan menekuni ngendikane guru kita, dengan menekuni tata cara wudhu ini 40 hari saja, kita akan faham betapa banyak karma-karma buruk
yang harus kita tebus. Na'udzubillah min dzalik. Begitu banyak dosa-dosa kita, banyak karma-karma masa lalu kita, sehingga kita akan lebih paham dalam menjalani hidup. Inilah yang harus kita lakukan masuk di bulan Ramadan. Di mana Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. 10 hari rahmah, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga terbebas dari api neraka. Berarti intinya ada peningkatan. Semakin lama kita berpuasa, meningkat ketenangannya, meningkat kebijakannya, meningkat keteduhan hatinya, meningkat kemanfaatan hidupnya. Tetapi di zaman akhir sering terbolak-balik di akhir zaman. Justru semakin Ramadan ini meningkat, apa meningkat harinya? Semakin tanggal 21, 22, 23 sampai akhir itu malah yang meningkat ngeluhnya. Na'udzubillah min dzalik. Mikir sandangan, mikir isi meja, mikir bancaan, mikir kunjungan, belum kecekel, akhirnya emosi. Suami istri-istrinya emosi, suami melu emosi, posone gak khusyuk, tarawih semakin jarang, sing rame uga masjid mushola, tapi sing rame supermarket. Naudzubillah min niki akhir zaman. Sampai direwangi gak sholat, gak tarawih. Inilah manusia. Semoga yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita evaluasi. Kenapa hidup kita ini kok banyak nggak kebenaran? Kenapa kita rasakan hidup ini kok banyak sekali beban-beban pikiran, perasaan, zahir batin yang nggak berhenti-berhenti? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena kita itu tidak tenang. Kenapa kita tidak tenang? Sebab angan ini begitu liar, tak terkendali, begitu liar kemana-mana. Angan yang satu belum selesai, timbul angan yang bersumber dari nafsu yang lainnya, sehingga gak kubur turu, apa turu jenak gak bisa, merasa memakan enak gak bisa. Ini akhir zaman, fenomena di akhir zaman. Seperti yang disampaikan oleh beliau Gus Ali Irfan, banyak manusia yang tidak mengukur kemampuannya, energi kehidupannya habis, boro-boro mikir tentang program sholat begini, boro-boro mikir tentang amal soleh, tentang sodakoi, tinggal mikir angsuran saja, jambak sana, jambak sini. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mampu berpikir tentang warisan Rasul yang mulia yang disampaikan oleh beliau Akhirul Kiram Al-Ustaz Bapak Priyanto di depan. Bagaimana mikir bangun sepertiga malam, wong sudah capek, energinya habis, pikirannya habis. Jangankan berpikir bagaimana perjuangan Rasul di akhir zaman, berpikir tentang kejayaan Islam di akhir zaman, tentang tauhid di akhir zaman, bagaimana tetangganya satu RT bisa bertauhid, satu kampung bisa bertauhid, satu provinsi bisa bertauhid, satu bangsa negara bisa bertauhid. Mikir kebutuhan nafsunya saja sudah habis waktunya, sehingga diajak untuk menyongsong kebaikan demi kebaikan adalah kekuatannya sudah habis. Na'udzubillah min. Seperti kendaraan yang kehabisan bahan bakar, mengerti bahwa itu benar tapi gak mampu untuk menjalankan, mengerti salat malam itu baik tapi gak mampu, mengerti sedekah itu baik tapi nggak mampu,
Sebab apa? Sebab sudah terikat dengan hubbud dunia. Urusan tentang perjuangan Rasul menjadi lemah lunglai, urusan tentang hawa nafsunya giras prakaru-karuan. Na'udzubillah. Inilah akhir zaman. Maka kembali yang perlu kita evaluasi, kurang tenang tadi. Kenapa kurang menenang? Kita itu sudah jarang mengamalkan amalan dari guru kita, dari guru kita dan yang guru kita, yang namanya daim. Daim itu kalau wong Jawa ngarani semedi, mangkes, mahalul. Kalau zaman sekarang meditasi. Ini adalah daim. Apa? Duduk meneng hatinya memanggil-manggil asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah langka sekali yang mengamalkan. Padahal dengan daim itu ibarat air itu dalam gelas menjadi menep. Kalau pelajaran orang-orang torekoh dinamakan wukuf qalbi, wukuf mandek no ati. Dengan duduk 1 jam gak bergerak, hati akan menep, ketenangan akan terbias dalam relung-relung batin kita. Benar salah akan jelas, ibarat air keruh dalam gelas ini menep, sehingga gelas ini airnya menjadi jernih. Alhamdulillah. Maka latihanlah untuk menepno hati, berlatih untuk daimul muqaddim, berlatih untuk menjaga ketenangan hati. Janji Allah mari kita buktikan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati ini akan tenang. Ini janji Tuhan. Kita bertugas membuktikannya. Apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang cabut dan buanglah segala kebatilan, sifat-sifat buruk, tabiat-tabiat buruk, segala sampah-sampah batin, sampah-sampah hati, jangan disimpan, keluarkan, buang dari hati ini. Hatinya masih menyimpan iri, menyimpan dengki, menyimpan benci, salah paham, sakwa sangka, gampang marah. Coba taubatan nasuha. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dari segala amarah yang tak terkendali. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu dari kesombongan yang menjadi-jadi. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu dari kotornya hati yang menjadikan aku berhijab darimu. Ya Allah, aku hanya mampu berikhtiar, sedangkan Engkaulah, wahai Tuhanku, yang aku dambakan di setiap saat dan detik. Tolong aku bersihkan kebatilan-kebatilan yang ada dalam diriku. Amin. Allahumma amin. Yakin dengan ketenangan ini akan menjadikan hidup ini semakin ringan. Walaupun beban-bebannya masih ada, tapi kita akan lebih siap dalam menghadapi hidup. Sebab yang menjadikan berat itu bukan masalah-masalah beban yang ada, tetapi syukurnya mulai hilang. Kenapa Rasulullah yang menerima beban masalah paling berat seluruh dunia berpikir tentang nasib seluruh bangsa, tidak hanya satu bangsa, satu suku, seluruh dunia akhirat? Beliau mendapatkan tugas dari Allah. Tapi kenapa beliau masih bisa bahagia di tengah cacian, makian, himpitan, sabotase, di tengah blokiran kanan dan kiri? Beliau masih bisa bahagia sebab syukurnya tanpa batas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau terasa berat menghadapi hidup, maka galilah, evaluasilah tentang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alarm, berarti kita telah mengambil beban lebih. Kurangi bebanmu.
dengan mengeluarkan segala yang tidak penting, baik itu beban pikiran, beban hati, beban kehidupan, keluarkan, maka akan menjadi ringan. Rasulullah bersabda, as-shadaqatu tanfa'ul bala. Kalau hidupmu terasa berat, wahai manusia, bersedekahlah. Sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah tidak hanya harta. Kamu tidur itu seminggu 7 malam, beliau disedekahkan semalam. Kamu itu makan 7 hari, 1 minggu 7 hari, 7 malam makan, beliau disedekahkan untuk berpuasa Senin Kemis. Kamu itu hidup dengan bebas 1 tahun 12 bulan, bersedekah dengan 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan. Bersedekah itu artinya mengeluarkan sesuatu dari diri kita dengan melek, dengan neleh, dengan mengambil beban perjuangan Rasul, dengan sedekah, dengan puasa, dan dengan karya-karya kehidupan yang ada manfaatnya. Yang di situ adalah dengan pengorbanan. 1, 2 kayu ini bisa terhubung tatkala yang satu berkorban menjadi purusan, yang satu dilubangi, yang satu digergaji, sehingga bertemu bisa berkumpul. Ini juga pengorbanan. Mendapatkan rahmat Allah ini juga harus berkorban. Malam ini kita berkorban, nahan ngantuk, nahan capek, nahan kesel. Ini pengorbanan. Apa yang diterima? Hidayah, ampunan, bimbingan, perlindungan, pertolongan, baik itu disadari atau tidak. Ini akan hadir dalam kehidupan kita. Cerbasuki Mowopio. Tidak ada sesuatu hal tanpa pengorbanan. Sesuatu yang betul-betul hadir dalam kehidupan ini didasari pengorbanan kita. Dan apa yang kita korbankan tidak usah kita minta saksi orang lain. Cukup saksi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai konsentrasilah saudaraku rahimakumullah untuk meniti karir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang sudah usia 40 ke atas. Ini mulai fokuslah meniti karirmu di hadapan Tuhanmu. Sebab tatkala rohmu lepas dari jasad ini, kamu akan kembali kepada Allah. Kalau jalannya tidak kamu benahi, kalau karirnya tidak kamu tata, kalau hubunganmu dengan Tuhanmu tidak kamu harmoniskan, bagaimana nasib kita setelah roh ini pisah dengan jasad? Jalan kembali ke hadirat Allah. Sebelum kita terlahir, dunia itu sepi. Dunia tetap berjalan tanpa kita. Orang tidak mengenal kita, orang tidak tahu nama kita, tidak tahu sosok kita karena kita belum lahir. Setelah kita lahir, semesta mengenal kita dan mampukah kita mengorbankan keagungan yang sudah terlanjur manjur dalam batin kita, sehingga semesta akan menelan kita kembali bahwa kita asale ora ana dadi ora ana, sing ana Gusti Allah. Pengorbanan yang paling berat ngendikane Bapak Kiai Joko Nulisan, mengorbankan keakuan yang sudah terlanjur melekat. Karena jalan kembali ini melepaskan itu semua. Kita yang dulu tidak dikenal oleh manusia, ikhlaskah kita kembali kepada mode tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak dikenal siapa-siapa? Walaupun kita pintar, walaupun hartanya banyak, walaupun punya pangkat derajat, lepaskan itu dari lensa hati. Hati hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan kembali. Inilah sonyowuri, inilah sonyowuri bungeni, inilah ketemu diuruji, jalan kembali kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mau kembali? Disenggol sidik oleh nesu,
masih jauh itu untuk kembali. Maka neraka surga itu bisa dilihat waktu hidup. Kalau tatkala kondisi ini kok kita mati, yakin rokok, hatinya belum mengenal dan belum bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya masih benci kok, hatinya masih iri kok, hatinya masih menyalahkan orang lain kok, hatinya masih suka membuka aib kesalahan orang lain. Ini jelas-jelas dilarang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan Gus Ali Irfan menyampaikan di media sosial, hadir ulama kiai yang tidak mengajak kembali kepada Allah. Di media sosial hadir fitnah akhir zaman, yang tentunya para pelaku-pelaku media sosial yang punya HP ini hati-hati, akan hadir timbul fitnah besar dari HP yang kita bukan, yang bersumber secara zahir serangan-serangan kepada Islam, baik dari dunia klenik, kejawen tapi bukan kejawen, maupun dunia non-Islam intinya. Banyak menyerang tentang kelemahan-kelemahan tentang agama Islam. Kenapa ini terjadi? Ini sudah dimendaki Kanjeng Sunan Kalijogo, bahwa Wali Songo membawa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam versi yang disampaikan Wali Songo itu adalah jiwanya, hatinya yang memancar dalam perilakunya. Sehingga di situ orang Hindu, Buddha, Kejawen, Sunda, Wiwitan itu bisa menerima dan bisa dengan ikhlas tanpa paksaan memeluk agama Islam. Tetapi akhir zaman ini mulai bergeser. Masih ada Islam peninggalan Wali Songo, itu masih ada, tapi sangat langka. Yang hadir sekarang adalah Islam yang totalitas, tidak dikupas, ibarat makanan itu mentah, tidak dikupas, yang hadir di Indonesia. Sehingga konsep penjelasannya berbeda dengan Wali Songo. Satu contoh saja, satu saja contoh. Wali Songo dulu menawarkan konsep surga neraka itu adalah mokso, adalah sonyoruri, adalah sulung berbumi, adalah kembali kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu adalah tatkala ruh ini mampu menyambungkan frekuensi untuk kembali kehadiran Allah. Sedangkan neraka itu adalah tatkala ruhnya kesulitan sebab terbelenggu oleh ilusi-ilusi nafsunya, sehingga tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandainya para Wali Songo dalam mengemas al-Islam. Ayatnya sama, Qur'annya sama, nggak ada perubahan dari zaman sahabat, zaman Wali Songo, zaman sekarang. Qur'annya sama, bahwa manusia itu di surga adalah aswajun mutahharatun, ada 70 bidadari cantik-cantik. Itu ayatnya. Wali Songo menerangkan orang-orang yang masuk surga akan didampingi oleh istri dari bidadari yang cantik. Diartikan cantik aswaju mutahharun, bidadari yang suci ini diartikan para Wali Songo tidak ada yang maha suci kecuali hanya Allah. Maka di surga itu berdampingan dengan nur asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saat ini yang disodorkan konsepnya surga neraka, ayatnya sama, yang beda pemahamannya. Sehingga yang ditawarkan surga itu pesta seks, neraka itu dibakar genising bulan-bulan. Ini yang mulai diserang habis-habisan oleh kaum-kaum non-muslim. Ini yang mulai jadi celah hantaman kepada al-Islam yang mulia yang dibawa baginda Rasul. Bukan Islamnya yang salah,
bukan Islam yang kurang dari kemuliaannya Allah, tapi pembawa-pembawa di akhir zaman ini yang kurang memahami nilai-nilai keislamannya sendiri sehingga tidak mampu dirasakan oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita bawa kejayaan Islam akhir zaman dengan akhlak, dengan perilaku, dengan keteduhan dalam hati, dengan kearifan dan kebijaksanaan. Ada satu hadis yang terakhir Rasulullah bersabda bahwa di dalam surga ada satu telaga yang disiapkan Allah untuk ikhwan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu untuk kami ya Rasul? Bukan, kalian itu adalah ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Sedangkan ini adalah untuk ikhwani, untuk kawan-kawanku. Nanti kan Rasul, siapa itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, Rasul menjawab, itu adalah umat akhir zaman yang jarak hidupnya dengan kehidupanku begitu jauh. Dia tidak pernah melihat sosokku, dia tidak pernah duduk bersamaku, dia tidak pernah mendengar nasihat-nasihatku, tidak pernah mendengar suaraku secara langsung, nasihatku secara langsung, tapi keimanannya, keyakinannya, akhlaknya, tauhidnya tidak kalah dengan engkau wahai sahabatku. Langsung di dalam Darul Akhram itu sahabat menangis semua. Kalau kalian menjadi orang soleh wajar, kalian 24 jam bersamaku. Kalau kalian wahai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menjadi orang yang kuat jihadnya wajar, kalian setiap saat mendengar hadis-hadisku, nasihatku, kalian melihat perjuanganku, menyaksikan sosokku, menatap wajahku, memandang wajahku. Tetapi ikhwani ini tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah memandang sosokku, tapi ruhul jihadnya tidak kalah dengan kalian. Setelah itu para sahabat menangis. Alhamdulillah, semoga kita digolongkan oleh Allah dalam golongan yang dikatakan Rasul disabdakan sebagai ikhwani. Walaupun kita tidak hidup sezaman Rasul, tetapi perjuangan tetap menyambung dalam perjuangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Mari yang sudah batal dipersilakan ambil wudhu sambil menunggu kita istighfar.